Terah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari benar-benar telah memancar pada sosok Abizar Al-Ghifari, putra sulung pasangan Umi Pipik Dian Irawati dan almarhum. Beberapa waktu lalu Abizar sempat mengunjungi lapas Bandung guna melihat kondisi tahanan bersama sahabat ayahnya Alfi, sosok pemeran ayahnya di film yang mengisahkan almarhum ayah Abizar. Di momen itu Abizar melantunkan sholawat dan ayat-ayat dengan syahdu, serupa suara almarhum UJ. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Ya Habib, kemarin itu saya kan memang ada rutinan saya ngisi di lapas ya, di Bandung khususnya, di lapas perempuan, dan kebetulan kemarin pas kebetulan Abi lagi nggak ada acara, belum mulai syuting lah gitu, saya tawarin Bi, Umi ada dakwah nih gitu, terus ada permintaan suruh ngajak anaknya katanya gitu, mau nggak gitu, ya udah yuk Bismillah apa. Terus dia ngajak temen, maksudnya Ustadz Alfi itu yang meranin jadi uji waktu di Hijrah Cinta, pas nggak ada acara juga ya udah akhirnya ikutlah gitu. Di sana selesai saya tausiah, si Abi di akhir dia muhasabah, dia ngajakin bersolawat, ngajakin zikir, doa gitu ya, ya udah gitu. Selain menunjukkan kebolehan suara merdunya, Abizar juga mulai berani memberi tausiah. Ditemani pesinetron Alfi yang kini sama-sama menekuni dunia dakwah, Abizar yang masih canggung tetapkan berusaha tampil maksimal. Umi Pipik sang bunda mengaku Abizar yang punya latar belakang pendidikan pesantren juga pernah mewarisi ajaran almarhum ayahnya. Yang mesti dijaga kesuciannya, namun ada kala insan berdaya saat dusta mampir bertata. Almarhum kan sering ngajarin anak-anak seperti itu kan, kalau lagi sholawat, lagi zikir, muhasabah gitu, kayak gitu urutan-urutannya, istighfar, sholawat. Nah udah akhirnya dia, ya udah dia Abi ngajakin seperti itu. Banyak dia mudahnya. Pokoknya kalau saya tanya ya seneng gitu, seneng aja gitu kan. Dia sempat nangis juga kan gitu, sempat nangis. Saya lihat, saya merhatiin dia sih, dia agak gemetar ya, nangis gitu, pegang dadanya gitu ya, terharu lah gitu. Mungkin dulu saya pernah cerita ke dia kalau dulu almarhum itu pernah bikin suatu acara ya, kerjasama dengan kepolisian, tapi yang ngaji itu para pekerja malam. Nah ini kan tantangan yang luar biasa ya, maksudnya kita kalau saya kayak dakwah, yang didakwain orang-orang yang sudah ngerti ilmu majelis taklim, ya itu biasa gitu, tapi siapa yang mau merangkul mereka gitu. Karena kalau dakwah itu kan kita nggak memukul mereka gitu, bukan memukul dengan tubuh kita, tapi kadang kan ada orang yang dakwah tapi memukul dengan lisannya, akhirnya menyakiti hati orang yang mendengar gitu, merasa lebih baik gitu kan ya itu. Jadi dakwah itu merangkul bukan memukul. Nah itu almarhum waktu itu bikin acara itu lama banget, tahun berapa itu ya. Nah itu bikin yang datang itu
para pekerja malam. Selepas kepergian dai kondang UJ, Umi Pipik yang punya latar belakang sebagai model, kini memang menekuni dunia dakwah. Ia bahkan nyaris tak pernah lagi tampil terbuka. Dari kota ke kota, Umi Pipik hadir mengisi ceramah dengan jamaah para ibu-ibu dan kaum hawa. Dunia dakwah membuat Umi Pipik hidup lebih pasrah, termasuk soal jodoh yang tak kunjung hadir menemaninya. Ya, alhamdulillah di sana sewaktu saya ngisi awal itu masih 400 sekian. Dan begitu kemarin saya datang itu udah 300 lewat dikit gitu. Maksudnya banyak yang sudah pulang gitu. Itu berita yang bahagia juga ya buat kita yang pengisinya. Nah, maksudnya kan kepulangan mereka kan atas perbuatan baiknya kan sudah pasti ya gitu. Jadi alhamdulillah gitu sudah mulai berkurang. Dan begitu saya ngisi di sana, rutan yang lain cemburu gitu. Kok di sini nggak didatengin Umi gitu sama Abizar. Ya udah mereka minta insya Allah tanggal 15 ini di rutan yang lainnya. Kesendirian tanpa pengganti almarhum UJ seolah sudah menjadi pilihan. Meski dalam kesendirian itu, Umi Pipik kerap diisukan dekat dengan sejumlah lelaki. Bahkan sempat santer diisukan menikah siri. Tapi kabar itu kemudian senyap begitu saja. Ya, di tengah kesendirian meretas jalan hidup, bagaimanapun Umi Pipik tetaplah punya harapan lebih pada anak-anaknya, terutama si sulung Abizar. Lantas benarkah Umi Pipik berharap Abizar meneruskan jalan dakwah yang pernah ditekuni ayahnya? Atau membebaskan Abizar untuk memilih jalan hidupnya sendiri? Tahu deh, kalau dia udah mulai sibuk syutingnya nggak bisa. Kebetulan dia belum mulai sibuk syutingnya, lagi off, jadi akhirnya bisa diajak. Sebenarnya saya sama almarhum tuh orang tua yang tidak lepas mendidik agama, mengingatkan, keras banget kita. Apalagi saya paling bawel untuk urusan agama ya, untuk urusan akhirat gitu. Dan almarhum kebiasaannya almarhum kalau subuh itu udah teriak, udah bangunin anak-anak, walaupun anak masih kecil-kecil karena dipaksa. Ya, kalau enggak disabet. Karena saat itu mungkin beliau juga pernah seperti itu sama orang tuanya, dia harus menerapkan hal itu gitu. Terus jadi akhirnya anak-anak kebiasaan setiap pagi harus seperti apa rutinitasnya gitu kan. Nah terus kan mungkin almarhum juga pernah ngajak Abizar waktu masih kecil untuk dakwah, jadi kan ngelihat orang tuanya seperti apa. Nah begitu saat saya kehilangan rumah dan segala macamnya gitu ya, seisi-isinya, dan saya justru di situ melihat apa yang diajarkan oleh almarhum itu seperti sudah tertanam dalam dirinya di saat dia usia 11 tahun. Saat semua orang sibuk memadamkan api, masuk azan, pemadam kebakaran belum datang, masuk azan justru dia yang menyuruh orang-orang, Om, taruh aja dulu embernya, yuk kita sholat dulu. Dengan keadaan yang masih selemongan segala. Jadi ya saya ngerasa kita nggak ada kalimat nggak berhasil untuk mendidik anak. Dia bisa mengajak orang gitu. Di saat itu kan udah, maksudnya gini, dakwah itu kan kita bisa dengan model apapun ya gitu. Ya, kalian ngobrol sama ada temen ngobrol minta solusi aja, kalian memberikan solusi yang baik, itu sudah menjadi jalan dakwahnya kalian kan gitu. Nah, yang saya perhatikan begitu di usia 11 tahun Abi mempunyai sifat seperti itu, ya otomatis saya merasa, oh ini harta saya nih gitu. Ini harta saya. Berarti saya melihat bahwa didikan almarhum itu nyampe ke diri dia. Walaupun mungkin dengan caranya dia. Namanya anak muda ya, caranya dia yang lebih tahu gitu. Jadi saya membiarkan Abi dengan gayanya dia, dengan caranya dia menjadi orang yang manfaat di usianya dengan kehidupannya, itu aja. Bagaimana pula reaksi Abizar? Benarkah ia masih betah menekuni seni peran ketimbang menjadi dai muda? Pengen ngejalanin apa yang bisa gue jalanin aja sih sebenarnya. Yang lagi bisa gue lakuin ya gue lakuin, yang nggak bisa ya nggak dipaksa gitu loh. Nggak ada sesuatu hal apalagi dalam sebuah bidang pekerjaan yang nggak serius kita jalanin itu, karena lumayan penting ya, karena kan ya pekerjaan itu kan bukan cuma sekedar kita cari kesenangan doang gitu loh, bukan cuma sekedar kita cari refreshing juga, cuman kan bisa menjadi sebuah sarana kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ke depannya gitu loh. Kayak kita mencari uang, kita mencari pundi-pundi nafkah dari situ gitu loh. Jadi ya pasti serius, nggak bisa dipilih lebih suka yang mana atau gimana sih, maksudnya karena
dua bidang ini beda gitu loh, maksudnya cara melakukannya beda, penyampaiannya pun beda, apa yang kita lakuin kerjaannya juga beda. Jadi nggak, kalau bisa disuruh milih gue juga nggak bisa milih, gitu, beda. Gue untuk mencoba untuk bisa masuk ke segala jalan gitu. Alhamdulillah kalau misalnya orang bilang bisa, ya berarti gue berhasil. Meskipun belum berhasil banget gitu. Ya kalau misalnya ada yang bilang emang bisa, ya alhamdulillah aja. Nggak ada yang gimana-gimana, alhamdulillahin aja udah.